Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Nilam Dwi Jayati dengan NIM 422001 dari program studi Matematika Murni Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan kimia dalam bidang pertanian. Ayo kita simak videonya bersama-sama. Kimia dalam pertanian. Peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian tentu perlu dipahami pengertiannya, yang mana pertanian merupakan sebuah kegiatan yang memanfaatkan sumber daya hayati di bumi yang dilakukan oleh manusia dalam rangka menghasilkan bahan-bahan pangan, bahan baku untuk industri, ataupun sebagai sumber energi untuk mengelola suatu lingkungan hidupnya. Sedangkan arti dari ilmu kimia adalah ilmu yang mana mempelajari terkait susunan, sifat, struktur, dan juga perubahan materi, di mana ilmu kimia ini biasanya memiliki topik seperti bagaimana cara atom membentuk suatu ikatan kimia dan menghasilkan senyawa kimia. Ilmu kimia terkadang disebut sebagai pusat ilmu pengetahuan, dikarenakan kimia dapat menjembatani ilmu-ilmu pengetahuan alam yang lainnya, seperti fisika, biologi, dan juga geologi. Dan ilmu ini juga memiliki peranan yang sangat banyak dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Salah satu di antaranya adalah peranan kimia dalam bidang pertanian. Berikut adalah peranan kimia dalam pertanian. Yang pertama yaitu membuat pupuk untuk menyuburkan tanah, kedua membuat pestisida untuk melindungi tanaman, ketiga mempercepat proses pematangan buah, dan yang keempat penelitian terhadap komposisi tanah. Peranan yang pertama yaitu pembuatan pupuk. Pupuk berguna untuk memperbaiki komposisi unsur-unsur dalam tanah agar tanaman dapat tumbuh subur. Unsur-unsur penting yang dibutuhkan tumbuhan antara lain yaitu nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, kalsium, dan mengandung magnesium. Ia merupakan unsur makro. Jumlah unsur sulfur, kalsium, dan magnesium tersedia cukup dalam tanah, dan peranannya bagi tumbuhan tidak teramat penting dibandingkan unsur yang lainnya. Sedangkan unsur yang sangat penting bagi tumbuhan adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur-unsur penting yang terkandung dalam pupuk diantaranya ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nitrogen berfungsi untuk merangsang pertumbuhan batang dan daun pada tumbuhan. Fosfor berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan akar dan proses pembentukan bunga. Dan yang terakhir yaitu kalium berfungsi untuk memperkokoh tubuh tanaman agar bunga dan buah tidak berguguran. Ilmu kimia juga digunakan untuk melindungi tanaman dari hama seperti serangga dan hewan pengerat dengan membuat pestisida yang sesuai dengan jenis hamanya. Yang pertama ada insektisida. Insektisida digunakan untuk mencegah dan membasmi serangan hama serangga seperti wereng, belalang, dan ulat. Insektisida biasanya dibuat dengan senyawa sintetik. Insektisida organik sintetik yang banyak dipakai dibagi-bagi lagi menjadi beberapa golongan besar, yakni senyawa organofosfat, senyawa organoklorin, karbamat, dan pireterin atau pireteroid sintetik. Yang kedua yaitu rodentisida yang berfungsi untuk mencegah dan membasmi serangan binatang pengerat seperti tikus di lahan pertanian. Cara kerja rodentisida akan menghentikan pembekuan darah atau sering disebut sebagai antikoagulan, dan ada beberapa yang tidak termasuk dalam kelompok antikoagulan dengan cara kerja yang berbeda.
seperti zinc fosfida, brometalin, keukavirol, dan strikin. Peranan yang ketiga yaitu mempercepat proses pematangan buah. Pematangan buah. Peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian yang pertama adalah petani dapat melakukan proses pematangan buah dengan lebih cepat, sehingga hal ini akan mempercepat panen hasil pertanian dan lebih cepat dijual kepada konsumen. Proses ini dilakukan dengan adanya suatu bantuan dari senyawa kimia, yaitu gas karbit. Senyawa ini adalah senyawa yang dapat mendorong tumbuhnya enzim, sehingga enzim pematangan pada buah akan tumbuh lebih cepat, sehingga panen buah juga lebih cepat. Hal ini dapat membantu, karena biasanya panen buah membutuhkan waktu yang lebih lama, sehingga konsumen pun sulit mencari buah yang diinginkan, serta petani akan kesulitan mendapatkan penghasilan, karena penjualannya yang terjadi dalam kurun waktu yang lebih lambat. Peranan yang terakhir yaitu penelitian terhadap komposisi tanah. Peranan ilmu kimia dalam bidang pertanian selanjutnya adalah penelitian pada komposisi tanah untuk menentukan apakah tanah tersebut cocok untuk dilakukan penanaman terhadap suatu tumbuhan. Karena seringkali diketahui bahwa terdapat tanaman tertentu yang tidak dapat tumbuh pada kondisi dan komposisi tanah tertentu, sehingga mengetahui hal ini merupakan salah satu langkah yang baik. Para petani dapat mengurangi resiko gagal panen yang memiliki kemungkinan terjadi yang cukup tinggi karena adanya kesalahan tanah yang digunakan untuk tanaman tertentu. Dengan adanya penelitian ini, bahkan para petani dapat menghasilkan tumbuhan yang berkualitas tinggi serta sesuai dengan harapan. Dengan demikian, hasil panen yang dihasilkan akan jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.